akan menarik lebih banyak guru honorer sebagai pengajar di bidang-bidang studi yang masih membutuhkan tenaga pendidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua terkait dengan penyelesaian honorer atau non ASN. Nah, di sini kita mendapatkan informasi update dari Mendikdasmen, dan informasinya itu ditujukan kepada para ASN, baik PNS maupun P3K dan juga honorer. Mungkin akan berdampak kepada undang-undang ASN. Silahkan disimak saja videonya, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Pernyataan terbaru Mendikdasmen, Menteri Pendidikan Dasar Menengah, guru honorer, terus PNS dan P3K wajib tahu. Ini informasinya 2 November teman-teman ya. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen, Bapak Abdul Mukti menyampaikan pernyataan terbaru terkait keberadaan guru honorer. Nah, perlu diketahui bahwa di pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur tentang penataan pegawai non ASN. Di pasal 66 Undang-Undang ASN menyatakan pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024, dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Artinya berdasarkan undang-undang ini atau di pasal 66 ya lebih tepatnya, tidak ada lagi istilah honorer. Dan sebenarnya kita sudah tahu bersama teman-teman ya. Tapi nanti kita cek simak pernyataan dari Bapak Abdul Mukti. Dengan kata lain, ketentuan pasal 66 Undang-Undang ASN tersebut memuat 3 substansi. Yang pertama, penataan pegawai non-ASN atau honorer harus tuntas paling lambat Desember 2024. Yang kedua, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau honorer atau sebutan lainnya. Nah, ketiga, lantaran masalah honorer harus tuntas di Desember 2024, maka mulai 2025 hanya ada 2 jenis pegawai di instansi pemerintah, yaitu kalau bukan PNS ya P3K. Nah, kita ketahui penataan pegawai non-ASN berkaitan dengan pengangkatan honorer menjadi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, teman-teman ya, di mana Mendikdasmen tetap akan merekrut guru honorer. Nah, padahal undang-undang sudah menyatakan bahwa tidak boleh. Nah, jadi coba kita simak teman-teman ya. Mendikdasmen tetap akan merekrut guru honorer. Nah, kira-kira yang guru honorer seperti apa ya? Nah, pernyataan terbaru Mendikdasmen Abdul Mukti terkait keberadaan guru honorer terindikasi berbeda dengan amanat Undang-Undang ASN. Jadi, kalau Pak Mendikdasmen, Pak Abdul Mukti tetap merekrut guru honorer, berarti Undang-Undang ASN bisa kita katakan itu akan terrevisi teman-teman ya. Nah, karena itu akan melanggar. Abdul Mukti menyatakan pihaknya tidak ada rencana meniadakan guru honorer, mengingat peran dari guru honorer ini dan ekosistem pendidikan di Indonesia yang dinilai penting. Kita, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, belum ada rencana untuk meniadakan guru honorer. Jelas ya? Karena selama ini posisi dan peran dari guru honorer itu masih sangat kita perlukan. Nah, jadi teman-teman guru honorer jangan risau terkait bulan Desember 2024. Ini masih sangat diperlukan. Ini disampaikan oleh Bapak Abdul Mukti saat ditemu di Gedung Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Selatan pada hari Jumat. Dia mengatakan kehadiran guru honorer merupakan solusi atas 2 persoalan terkait ketersediaan guru di Indonesia. Yang pertama, distribusi di berbagai wilayah dan ketersediaan pengajar di beberapa bidang studi tertentu. Terutama memang terkait dengan ketersediaan guru pada bidang studi tertentu. Kalau secara nasional sebenarnya jumlah guru kita sudah cukup. Problem kita adalah distribusinya. Masih banyak sekolah yang kekurangan guru, sedangkan di satu sisi banyak sekolah yang kelebihan guru. Sehingga di sekolah tersebut
tidak cukup 24 jam mengajarnya. Abdul tidak menutup kemungkinan apabila didukung oleh pendanaan yang memadai, pihaknya akan menarik lebih banyak guru honorer sebagai pengajar di bidang-bidang studi yang masih, ingat ya, bidang studi yang masih membutuhkan tenaga pendidik. Seperti itu ya. Jadi ini alasannya kenapa mau merekrut, karena katanya adanya bidang-bidang studi tertentu yang masih membutuhkan tenaga pendidik. Mungkin juga kalau misalnya budgetnya memungkinkan, ya kita lakukan rekrutmen guru pada bidang studi tertentu. Diketahui, Mendikdasmen Abdul Mukti meluncurkan Bulan Guru Nasional dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Guru Nasional atau HGN yang jatuh pada tanggal 25 November nanti. Mendikdasmen Abdul Mukti menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto memiliki visi dalam membangun sumber daya manusia unggul diwujudkan melalui pendidikan, yakni dengan mewajibkan belajar selama 13 tahun. Wajib belajarnya 13 tahun teman-teman ya. Kalau kita ketahui selama ini itu 12 tahun. Memang sekarang kan kita pemerintah berusaha untuk meningkatkan layanan pendidikan untuk semua dan pemberlakuan nanti wajib belajar 13 tahun. Dia mengungkapkan 3 upaya dalam meningkatkan kualitas guru di Indonesia guna menciptakan pendidikan berkualitas serta mencetak sumber daya manusia yang unggul atau SDM yang unggul. Nah, pertama terkait sertifikasi guru, di mana dia menyebutkan belum semua guru di Indonesia memiliki gelar akademik D4 atau strata 1. Nah, ini disadari ya. Oleh karena itu, Kemendikdasmen akan membantu para guru untuk mendapatkan ijazah S1 melalui beasiswa atau program bantuan pendidikan. Kedua, peningkatan kompetensi guru. Abdul menyebutkan terdapat 4 kompetensi yang harus dicapai: akademik, pedagogik, sosial, dan moral. Oleh karena itu, pihaknya akan meningkatkan pendidikan profesi guru, salah satunya dengan menambah materi BK dan pendidikan nilai kepada para calon guru. Nah, yang ketiga, peningkatan kesejahteraan guru, karena ia menilai bahwa mutu dan kualitas guru ditentukan oleh kesejahteraannya. Nah, ini luar biasa teman-teman ya. Ini juga sebenarnya sudah disampaikan oleh Bapak Abdul Mukti pada saat wawancara ya. Admin sudah sampaikan di video sebelumnya. Maka dari itu, Abdul menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan guru di Indonesia. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi apakah undang-undang ASN nomor 20 akan direvisi? Kita tunggu informasi selanjutnya. Yang pastinya itu nanti akan lewat dari Desember 2024. Ingat ya, yang direkrut guru pada bidang studi tertentu teman-teman. Boleh saja berkembang luar biasa. Orang sekarang bicara mengenai artificial intelligence, kecerdasan buatan. Orang bicara mengenai ChatGPT atau berbagai macam kecanggihan teknologi. Semuanya tidak bisa mengalahkan dan menggantikan posisi dan peran guru sebagai agen pembelajaran dan pencerdasan bangsa. Karena itu maka tadi Ibu Hajah Hetifah sudah menyampaikan komitmen kami meningkatkan kualitas guru ada 3. Yang pertama tentu adalah sertifikasi. Sertifikasi ini bagian dari upaya kami untuk memenuhi persyaratan minimal guru secara jenjang pendidikan sekurang-kurangnya D4 atau S1. Itu undang-undang yang menyebutkan itu, dan data menunjuk seluruh guru di Indonesia ini pendidikan D4 atau strata. Sehingga ada program kami untuk guru melanjutkan studi yang D4 atau S1. Yang kedua, peningkatan kompetensi. Tadi disampaikan oleh Bu Dr. Ifah. Bagaimana kita meningkatkan kualitas guru? Paling tidak 4 kompetensi guru itu harus kita capai. Kompetensi akademik, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi moral. Ini harus menjadi bagian dari kompetensi yang harus terus kita bangun bersama-sama. Karena itu maka dalam masa yang akan datang, pelatihan profesi guru itu akan kita perbaiki, kita tingkatkan dalam berbagai macam kompetensi
Dan yang sudah nanti akan kita mulai, jangan kaget kalau yang nanti ikut PPG akan ada 2 tahap materi, yaitu bimbingan konseling dan pendidikan nilai. Dan ini merupakan bagian dari upaya kami untuk meningkatkan kompetensi guru itu. Kemudian yang ketiga, guru bermutu, guru berkualitas, guru hebat itu salah satu ya. Insya Allah, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua Komisi 10, akan ada peningkatan kesejahteraan guru. Sudah di jumlah gurunya, komponennya sudah dihitung, jumlah yang lebih tahu Ibu Dirjen. Karena kalau nanti tanya jumlah, tanya kepada Ibu Dirjen. Kalau ingin tambah, tanyanya kepada Ibu Hetifah. Karena DPR tugasnya adalah menambah anggaran pendidikan, bukan mengurangi anggaran pendidikan.